Jumpa lagi dengan saya, Ko Jim. Teman-teman, berdamai dengan COVID-19. Apa artinya itu? Teman-teman, Presiden kita, Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa kita harus hidup berdamai dengan COVID-19. Nah, pernyataan ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Apa artinya berdamai dengan COVID-19? Teman-teman, bagi saya, pernyataan Bapak Presiden mengandung beberapa pengertian, bisa multitafsir. Tetapi teman-teman, saya melihat secara pribadi bahwa ini adalah sebuah pernyataan bahwa pemerintah sesungguhnya sudah angkat tangan. Mengapa? Sebab PSBB yang selama ini digadang-gadang sebagai sarana efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19 ternyata gagal total. Kenapa? Sebab masih banyak orang yang sembunyi-sembunyi melakukan aktivitas di luar sehingga kemudian penyebaran COVID-19 jadi sedikit tidak terkontrol. Bukan sedikit, mungkin malah sangat tidak terkontrol dan malah menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Nah, teman-teman, kondisi ini memaksa pemerintah untuk kemudian mengambil keputusan-keputusan sulit. Sama seperti orang yang makan buah simalakama, dimakan mati bapak, tak dimakan mati bunda. Kalau PSBB diteruskan, maka yang terjadi kemudian adalah kematian ekonomi. Banyak perusahaan akan gulung tikar, akan ada banyak orang dirumahkan, orang akan kekurangan dana, orang akan kesulitan secara finansial, sementara orang tetap butuh makan. Orang yang lapar akan beringas, dan orang beringas akan menimbulkan masalah sosial, akan menimbulkan masalah keamanan. Ini adalah situasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Tetapi kemudian kalau PSBB dicabut, maka orang kemudian akan melakukan aktivitas seperti biasa. Bahaya laten COVID-19 masih mengancam sebab memang belum ada obat untuk COVID-19. Nah, pemerintah kemudian dipaksa untuk mengambil keputusan terbaik dari pilihan-pilihan terburuk. Mungkin disinilah arti dari berdamai dengan COVID-19. Artinya kemungkinan besar PSBB mungkin akan dicabut, lalu kemudian kita akan melakukan aktivitas kita seperti biasa. Nah, teman-teman, masalahnya di sini kemudian adalah seperti yang dikatakan oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, kita mau berdamai dengan COVID-19, permasalahannya COVID-19 mau berdamai nggak dengan kita? Jadi memang, sekali lagi, masalah yang kita hadapi adalah bahaya laten COVID-19 yang mungkin akan menginfeksi kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, bagi saya, pemikiran-pemikiran ini mengandung sedikitnya 3 implikasi logis mengenai bagaimana kita harus hidup berdamai dengan COVID-19. Pertama, teman-teman, berdamai dengan COVID-19 artinya kita harus menerima kenyataan, kita harus menerima fakta bahwa belum ada obat untuk COVID-19 dan bahaya COVID-19 masih mengancam. Sewaktu-waktu, setiap saat, bisa saja kita atau anggota keluarga kita terinfeksi oleh COVID-19. Well, kita harus menerima kenyataan ini. Berdamai dengan COVID-19 berarti menerima kenyataan bahwa COVID-19 masih bahaya yang berpotensi mengancam hidup kita. Yang kedua, berdamai dengan COVID-19 berarti kita harus membiasakan diri untuk hidup di dalam gaya hidup yang baru, new normal sebutnya. Akan ada banyak aspek kehidupan yang terpengaruh, tetapi teman-teman sudah jelas akan ada kebiasaan-kebiasaan baru pula. Kebiasaan-kebiasaan baru seperti kita selalu menjaga jarak, social distancing atau physical distancing, kita harus selalu menggunakan masker kemanapun kita pergi, kita harus selalu mencuci tangan, dan kita harus belajar di rumah dan bekerja dari rumah. Ini salah satu new normal yang harus kita hidupi kemudian. Nah, yang ketiga teman-teman, tentu saja kondisi ekonomi akan memaksa kita untuk kembali keluar dan beraktivitas seperti biasa. Nah, berdamai dengan COVID-19 berarti bahwa kita harus memiliki combat body ready atau combat ready body, maksud saya combat ready body artinya tubuh yang siap perang, begitu teman-teman, tubuh yang siap perang. Kita harus meningkatkan daya imun kita dengan cara mengelola pola hidup kita menjadi lebih baik. Kita harus belajar untuk mengkonsumsi suplemen-suplemen yang akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita harus mengatur waktu tidur kita dengan baik. Kita harus mengatur pola makan kita dengan baik. Dan tentu saja kita harus berolahraga. Karena dengan berolahraga kita meningkatkan metabolisme kita dan itu berarti meningkatkan daya imun tubuh kita. Nah teman-teman, 3 hal ini yang saya pikir
arti dari berdamai dengan COVID-19. Menerima fakta bahwa COVID-19 masih ada dan masih berbahaya bagi kita. Belajar hidup di dalam new normal dan meningkatkan daya imun kita. Teman-teman, saya mau tutup dengan sebuah pengalaman menarik ketika saya pergi ke pedalaman Kalimantan. Ketika saya masuk ke dalam pedalaman Kalimantan, teman-teman, maaf, saya sakit perut, saya ingin buang air besar. Lalu kemudian saya coba cari WC, tapi kemudian saya tidak menemukan WC di sana. Saya bertanya kepada host, kepada tuan rumah. Saya bilang, Pak, saya mau buang air besar. Ini di mana kok nggak ada WC-nya? Lalu kemudian beliau memberikan kepada saya selembar sarung dan sebuah tongkat. Saya tanya buat apa? Jadi dia bilang begini, pergi ke hutan, kenakan sarung, lalu kemudian jongkok dan buang hajat di situ. Sambil kita buang hajat, kita pegang itu tongkat. Kenapa? Jaga-jaga. Sebab babi hutan bisa tiba-tiba menyerobot dan kemudian menabrak kita untuk memakan kotoran kita. Jadi sambil kita buang hajat, kita harus aware dengan kehadiran babi hutan yang bisa menjadi bahaya laten buat kita. Kita berjaga-jaga memegang tongkat untuk melindungi diri kita. Well, saya pikir teman-teman sedikit gos, tetapi mungkin itu ilustrasi yang relevan dengan kondisi kita. Kita harus selalu berjaga-jaga ketika kita ingin melakukan apa yang harusnya kita lakukan. COVID-19 masih bahaya yang mengancam hidup kita. Berdamai dengan COVID-19 tidak berarti bersahabat dengan COVID-19. Berdamai dengan COVID-19 artinya kita selalu aware, kita selalu siap untuk menghadapi COVID-19 ketika kita harus menjalani hidup kita sebagaimana mestinya. Ini Coach Jim untuk suplemen jiwa di dalam secangkir kopi hari ini. Teman-teman, tetap semangat, tetap semangat. Stay healthy, stay safe. Kalau teman-teman merasa bahwa konten ini bermanfaat, tekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk tekan loncengnya supaya teman-teman bisa terus menerima tips yang bermanfaat. Saya senang bisa melayani Anda.